Hadirin yang Allah muliakan, ketika misi itu diberikan ke kita, dan atasan kita pasti punya tujuan ketika memberikan misi itu. Iya, pasti ada tujuannya. Atasan kita adalah pihak orang yang sangat cerdas, pinter, pengalaman, visioner, kaya akan pengalaman, dan setiap beliau melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Kenapa? Karena dia punya power. Gak mungkin kasih misi ngasal. Gak mungkin kasih project iseng-iseng. Gak mungkin. Ini project ada tujuannya. Maka, saudaraku yang Allah muliakan, keberhasilan kita dalam menjalani project itu dan menuntaskan project itu, keberhasilan kita dalam menjalankan misi itu dan menyelesaikan misi itu, sehingga semua misi dan project itu berakhir dengan sukses, berakhir dengan husnul khotimah, lalu kita akan beralih atau melangkah ke misi atau project berikutnya. Itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita membaca tujuan dari project dan misi tersebut. Sebelum kita melangkah, sebelum kita ngerjain sesuatu, sebelum kita belanja misalnya untuk keperluan logistik, project atau misi itu, yang pertama kali kita harus tahu tujuannya dulu. Yang pertama kali kita harus tahu tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana nih project, arahnya mau kemana misi tersebut. Kemampuan kita dalam memahami tujuan dari sebuah project dan misi itu menentukan kesuksesan kita. Dan apakah project ini berakhir dengan positif atau negatif. Saudaraku yang Allah muliakan, sama seperti kita naik sebuah pesawat. Kita harus tahu ini pesawat mau kemana, destinasinya apa. Coba bayangkan apabila kita memasuki pesawat, lalu di tangan kita boarding pass first class. Kita akan disambut dengan senyum oleh cabin crew. Bahkan ketika dia masuk atau ketika kita masuk ke dalam pesawat, kita akan disapa, dan kita cukup terkejut karena ternyata pramugarinya tahu nama kita. Lalu kita diarahkan ke nomor kita, karena ini first class, bukan kursi tapi ruangan kecil. Lalu kita duduk, kita dikasih welcome drink, kita ditanya dengan lembut, bahkan kita diberikan sebuah surat ucapan terima kasih karena mempercayakan perjalanan kita dengan mereka. Dan yang bertanya langsung kaptennya langsung, dan ternyata dia juga tahu nama kita. Lalu sebelum take off, sang pramugari bertanya dengan santunnya tentang apa yang kita mau makan pada saat atau pada selama perjalanan tersebut. Kita sedang request, dan semuanya berusaha mereka wujudkan. Fasilitas kelas 1. Lalu take off lah pesawat ini. Dan begitu take off selesai, maka kapten bicara. Kapten mengatakan, saya kapten dalam penerbangan ini, dan terus terang saya tidak tahu kemana tujuan kita. Saya tidak tahu kemana tujuan kita. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apa nikmatnya naik first class ketika kaptennya nggak tahu kita mau kemana? First class berubah, tidak ada enak-enaknya, nggak nyaman, kita pucat. Karena begitu kapten tidak tahu tujuannya,
maka mimpi buruk dimulai. Ini berkaitan dengan bahan bakar, ini berkaitan dengan salah masuk wilayah. Begitu salah masuk wilayah, maka pesawat tempur negara tersebut sudah berada di belakang pesawat komersil kita, dan berakhirlah riwayat kita. First class tidak ada enak-enaknya ketika kita tidak tahu tujuan sebuah perjalanan. Itu perjalanan hanya beberapa jam, mungkin 8 jam, 12 jam, atau 20-an jam. Perjalanan itu menjadi mimpi buruk karena kita tidak tahu tujuan. Lalu bagaimana dengan pandemi hari ini? Saudaraku yang Allah muliakan, kita semua sepakat bahwa COVID-19 dengan kemampuan pergerakan dan penyebaran yang luar biasa, ia bukanlah makhluk yang independen, karena dia punya pencipta, dan itu kita yakini. Itu ayat yang kita baca setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Robnya alam semesta beserta isinya, termasuk COVID-19. Makhluk ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Dan penciptanya ketika menetapkan bahwa makhluk ini masuk ke negeri yang kita cintai ini, ke Indonesia, itu bukan iseng-iseng, nggak ngasal. Sebagaimana analogi tadi, kalau bos kita yang begitu cerdas, begitu berilmu, begitu syarat akan pengalaman, ketika menetapkan sebuah proyek atau misi, dia nggak mungkin ngasal. Dia pasti punya perhitungan. Lalu mungkinkah Rabbul Alamin, pencipta kita dan pencipta COVID-19 yang mentakdirkan ini semua, itu ngasal ketika menetapkan virus ini masuk ke sini? Orang-orang beriman akan lantang menyuarakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan ini. Nggak mungkin menciptakan COVID-19. Nggak mungkin menciptakan ketetapan bahwa hari-hari ini kita harus memasuki masa pandemi. Batila, tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan, hanya iseng-iseng belaka. Gak mungkin. Kalau manusia yang pintar saja menetapkan suatu proyek, pasti ada tujuan. Kalau tidak, dia akan ditertawakan dan dia akan dibodoh-bodohin oleh banyak pihak. Falillahil mathalul a'la. Apalagi al-alimul khabir. Al-alim, yang maha mengetahui. Al-khabir, yang maha tahu termasuk detail dan perintilan-perintilan itu. Gak mungkin Allah iseng-iseng. Oleh karena itu kata para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di ketika menjelaskan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Kata beliau, orang-orang beriman yakin seyakin-yakinnya, setiap Allah menetapkan sesuatu, maka bil haqq lil haqq mustamila alal haqq, pasti Allah ciptakan dengan kebenaran dan untuk tujuan yang jelas dan benar, dan selama berlangsung pasti mengandung kebenaran, pasti mengandung hikmah, pasti mengandung pelajaran. Allahu Akbar. Orang-orang beriman ketika menghadapi situasi seberat apapun, dan semoga Allah jaga kita semua,
Nabi SAW mengatakan, la tatamannau liqa al-adu. Anda jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alul afiyah, dan minta keselamatan. Tapi kalau Allah takdirkan, wa idza laqitumuhum fathbutu atau fasbiru. Kalau Anda Allah takdirkan bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Allah takdirkan kita bertemu dengan COVID-19 pada hari-hari ini. Makhluk itu masuk ke sini. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman akan mengatakan, begitu masuk Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan takdir ini. Engkau tidak mungkin menciptakan episode-episode kehidupan kita di bulan Maret atau ke depan bulan April, dan insya Allah juga bulan Juni, dengan kondisi social distancing atau physical distancing atau self isolation. Tidak mungkin tanpa alasan. Pasti karena dengan kebaikan Allah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan untuk tujuan yang benar dan baik. Dan hari-hari ini pasti mengandung hikmah, dan kebenaran. Hadirin yang Allah muliakan, atau saudara-saudaraku yang Allah muliakan, tapi yang jadi masalah, sebagaimana analogi naik pesawat dengan first class tadi, seringkali kita tidak tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu tujuan dari sebuah misi, tujuan dari sebuah proyek, tujuan dari sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tetapkan kita sakit, apa tujuannya? Itu kita nggak tahu. Ketika Allah berikan ketetapan bahwa toko kita harus tutup, usaha kita harus gulung tikar sekarang, kita nggak tahu apa tujuannya. Pada saat la qadarallah kita jatuh sakit di hari-hari ini, yang buat kita drop, kita nggak tahu tujuannya. Lalu ketika kita tidak tahu tujuannya, rentan justru kita melakukan langkah, sikap, dan perjuangan yang cenderung menjauh dari arah tujuan. Bukan mendekat ke tujuan tersebut, apalagi memenuhi dan merealisasikan tujuan itu. Padahal kalau kita tahu dan kita bisa realisasikan tujuan itu, insya Allah semua berakhir dengan baik. Karena begitu kaidah kehidupan, begitu sesuatu sampai di tujuannya, sudah tiba, maka pedal gas tidak akan diinjak dan kendaraan pun akan berhenti. Dan sebaliknya, selama belum sampai ke tujuan, maka pedal gas itu akan terus diinjak dan kendaraan itu tidak mau berhenti. Kita harus tahu apa tujuan ini semua. Karena Allah nggak mungkin iseng-iseng. Ini makhluk ada penciptanya. Sambil tentu saja para pakar berusaha mencari vaksin atau obatnya. Lalu kita melakukan tindakan preventif. Dan nanti kita akan jelaskan, ini tidak ada kontradiksi. Tapi bingkai besarnya harus kita jawab. Kenapa Allah ciptakan kondisi seperti ini? Apa yang Allah inginkan? Saudaraku yang Allah muliakan, saudaraku yang Allah muliakan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 21. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dan kami pastikan, kami akan tetapkan mereka merasakan musibah, wabah, sakit, kefakiran. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Muqatil mengatakan ayat ini juga berkenaan dengan kondisi orang-orang beriman ketika di Mekah ketika mengalami kelaparan selama 7 tahun. Al-ju' sab'a sinin. 7 tahun jamaah. Susah makan. Kita belum ada apa-apanya. Kita baru 2 minggu. Bahkan sebagian kita masalahnya bukan susah makan. Masalahnya bosen. Dan semua film sudah dia lahap. Bosen dia mau ngapain. Orang-orang terdahulu 7 tahun gak bisa makan atau susah makan. Ayat ini berbicara tentang musibah-musibah dunia dan salah satunya wabah atau pandemi. Lalu Allah tenangkan kita dan jelaskan hakikatnya dunal adzabil akbar. Dan musibah, kondisi yang kalian alami itu, dan ini sebuah kepastian. Allah kata walanudhiqannahum, ada lam taukid, ada nun taukid juga. Artinya kami pastikan akan ada fase itu dalam kehidupan kalian. Tapi Allah memberikan sebuah informasi yang menenangkan kita. Dunal adzabil akbar. Stadium musibah ini itu jauh di bawah azab di hari kiamat nanti. Allah bilang ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa jika dibandingkan dengan siksa api neraka. Ini nggak ada apa-apa dengan kengerian di padang mahsyar. Lalu apa kalimat terakhir dari ayat ini, hadirin? Allah jelaskan tujuannya. Kenapa sih kita harus melewati fase ini? Kenapa harus ada pandemi? Kenapa harus menghadapi COVID-19 di hari-hari ini misalnya? Atau musibah-musibah yang lain? Kenapa aku udah jaga kebersihan, pola hidup sehat, tapi ternyata hasilnya positif? Kenapa saya sudah pakai APD pada saat menangani pasien, ternyata ketika swab hasilnya positif? Kenapa orang tua saya kena dan ayah saya kena, ibu saya kena? Kenapa pasangan yang saya cintai kena? Padahal orangnya baik banget. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini tujuannya, hadirin. Ini tujuannya, saudaraku yang semoga Allah muliakan. Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini semua agar kita kembali kepada Allah. Baik yang ujiannya social distancing atau harus berada di rumah, ujiannya jatuh sakit, dan semoga Allah sembuhkan, ujiannya usaha turun, penghasilan jungkir balik, dan terjun bebas kehilangan 80%, 90%, bahkan ada yang 100%. Bahkan ada yang bingung 2 hari lagi saya makan apa.
Ada yang kepala rumah tangganya kena la qadarullah dan harus dievaluasi 14 hari. Sedangkan yang didapatkan selama ini nafkahnya upah harian. Saudaraku yang Allah muliakan, dan semoga seluruh kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan itu semua la'allahum yarji'un. Ini yang menciptakan COVID-19 yang berfirman. A1 kalau bahasa kita sekarang. Ini valid. Betapa banyak gadget kita itu dipenuhi dengan berita yang kita nggak bisa cross check. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Ternyata nggak benar. Ternyata hoax. Padahal 3 hari ini kita sudah terapkan. Tapi kenapa informasi dari pencipta COVID-19 kita lupakan, jamaah? Ini penciptanya, ini yang ngatur, ini yang men-set, subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita lupakan? Kenapa kita dengarkan semua informasi, kita jalankan nasihat teman kita, padahal dia pun juga bukan dokter spesialis paru. Cuman karena temennya, sahabatnya punya sahabat, sahabatnya punya sahabat lagi, sahabatnya punya sahabat, dia spesialis paru. Lalu kita nggak tahu validitasnya. Itu kita, sebagian kita itu mengamalkan. Saya tidak ingin mengatakan itu benar apa salah, tapi saya ingin mengatakan kalau itu bisa kita terapkan, kita bisa share. Setelah kita share, hari berikutnya kita dijapri sama salah satu anggota grup tersebut, mohon maaf yang Anda sampaikan tadi malam itu hoax. Oh gitu ya? Iya. Hadirin, As-Sajdah 21 tidak ada hoax sama sekali. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini hari-hari kembali kepada Rabbul Alamin. Dan bukan hanya satu ayat Allah bicarakan tentang hal ini. Allah jelaskan tujuan-tujuan ini di banyak ayat. Coba kita buka surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan dan di lautan. Itu karena apa? Itu karena sebagian perbuatan tangan-tangan manusia. Lalu Allah takdirkan itu terjadi agar mereka merasakan hasil dari ulah perbuatan tangan mereka. Lalu apa tujuan akhirnya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Ini saatnya kita kembali kepada Allah. Selama ini kita mungkin lebih fokus kepada makhluk, lebih fokus ke urusan dunia, dunia dan dunia. Dunia selama proporsional bagus, hadirin. Selama kita niatkan sebagai sarana kepada akhirat, nggak ada masalah. Tapi coba kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita selama ini proporsional? Coba kita jujur pada diri sendiri. Oke, kita sholat. Emang sholat kita khusyuk? Oke, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita paham maknanya ihdinas siratal mustaqim? Dan ketika kita baca itu, setiap sholat kita benar-benar ngemis untuk mendapatkan jalan yang lurus tersebut. Mungkin kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apakah benar di setiap langkah kita minta pertolongan Allah, kita minta pertolongan Allah, kita minta pertolongan Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Agar yang gak sholat, sholat. Agar yang gak pernah zikir, zikir. Agar orang yang gak pernah baca atau sering lupa zikir pagi petang, dia akan jaga itu zikir pagi petang. Agar orang yang selama ini main keluar aja, itu membaca, dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, lalu dia baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah nggak takdirkan ini, kita meremehkan.
Kita meremehkan, saya tidak mengatakan semua, tentu saja. Ada banyak di antara kita yang benar-benar bisa menghayati. Tapi apakah semua kita? Agar kita kembali membaca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku nggak tersesat dan aku disesatkan orang. Aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan orang. Aku tidak menzolimi dan aku tidak dizolimi orang, dan aku tidak bertindak bodoh atau aku dibodoh-bodohin orang. Ini momen yang jelek banget ketika kita baca an adlima au udlam, ketika kita harus keluar rumah di hari-hari ini karena ada urusan yang sangat penting. Lalu kita tahu bahwa virus itu bisa ada di mana aja dan bisa hinggap di benda mana aja. Oke, Anda masuk lift sendirian, tapi Anda bisa jamin bahwa yang menggunakan lift itu sebelum Anda itu negatif, nggak terjangkit apa-apa. Kalau sebelum kita terjangkit, lalu ada di tangannya, lalu dipencet tombol, lalu setelah itu kosong, aman. Oke, kita pencet tombol. Habis itu kita lupa, kita lap muka kita. Coba tanyakan kepada para ahli paru atau pakarnya di bidang itu. Ini virus nggak kelihatan, hadirin. Dan cepatnya luar biasa penyebaran. Maka pada saat Allah takdirkan ini, itu kita baca an adlima au udlamnya tuh beda. Ya Allah, lindungi aku, jangan sampai aku zolimin orang. Kita langsung bisa meresapi, hati kita bisa langsung mengarah, ya Allah jangan sampai aku jadi carrier. Oke, aku nggak apa-apa nih, jangan sampai aku nularin orang, akhirnya aku zolimin dia. Akunya sehat karena imunitas bagus, Allah jaga. Dianya punya penyakit serius yang kita tularin itu punya autoimun misalnya, punya kanker, atau punya AIDS, punya asma, punya TB kronis. Kita hanya ketawa, kita senang, dia meninggal, hadirin. Maka ketika kita mengatakan an adillah, oh itu dalam, atau an adlima, jangan sampai aku zolimin, au udlam, atau aku dizolimin, kita ditularin padahal kita nggak tahu apa-apa. La'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momentumnya kembali kepada Rabbul Alamin. Gak berhenti di situ, coba kita buka surat Al-An'am ayat 42. Al-An'am surat ayat fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42, kami akan berikan al-ba'sa wa dharra, kami akan berikan al-ba'sa wa dharra, kesulitan, musibah. Fungsinya untuk apa, hadirin sekalian? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tafsir at-tadarru? Apa makna tadarru? Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, dan sekilas info, tafsir At-Tabari adalah tafsir terbaik di dunia, walaupun untuk kalangan advance, bukan untuk orang awam. Dijelaskan apa arti tadarru. Wa yukhlisuna li al-ibadah. Kita kasih musibah, kita kasih pandemi seperti ini, itu ada tujuan, kata Allah. Tujuannya untuk tadarru, bukan iseng-iseng. Agar mereka
mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah. Itu tujuan, agar mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat. Apa maksud rububiyah, hadirin sekalian? Bahwa isunya tidak berhenti sampai COVID-19. Tapi makhluk ini punya pencipta, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang ngatur. Allah yang ngatur sampai kapan dan kapan selesainya. Itu tujuannya, agar kita tahu, agar kita ketika membahas isu ini bukan berhenti sampai COVID-nya. Walaupun membahas COVID-19 untuk mencari obatnya sudah difatwakan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Sa'ad Syatri, itu taqarruban, itu dapat pahala mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tujuan besarnya nggak boleh berhenti sampai di sana. Yukhlisuna li al-ibadah, karena tujuan besarnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar narasinya lebih besar dari itu, bahwa makhluk mungil ini punya pencipta. Dia memang nggak kelihatan. Kita nggak. Kenapa Korea Selatan itu melakukan tes secara masif? Karena ini nggak kelihatan kan, hadir. Dan itu yang dicoba dilakukan oleh kita, nggak kelihatan. Kenapa kita diminta dan dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang keramaian? Karena nggak kelihatan. Gimana menghadapi musuh yang nggak kelihatan? Itu yang dikatakan para dokter-dokter kita, para pejuang-pejuang medis, dan semoga Allah jaga keikhlasan mereka, dan mereka tawakal kepada Allah, dan mereka dapat pahala besar. Apa kata mereka? Para dokter-dokter kita yang luar biasa itu, hadirin. Kita ini perang, tapi musuhnya nggak kelihatan. Makanya sebagian dokter kena ketika menghadapi pasien yang dipikir penyakit apa, ternyata COVID. Dan mereka nggak siap dengan APD. Atau kalaupun pakai APD nggak komplit. Kan itu yang terjadi. Tapi orang-orang beriman harus melanjutkan isunya. Oke, virus ini nggak kelihatan. Kita nggak tahu di mana keberadaannya. Tapi bukankah virus ini punya pencipta? Dan penciptanya mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan ijabah doa-doa dari hambaku jika mereka minta kepadaku. Falyastajibu li, maka minta dong, maka sambut dong seruanku. Wal yu'minu bi, beriman dong kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Makhluk ini nggak kelihatan, hadirin. Posisinya kita bingung. Tapi penciptanya kasih info. Penciptanya bisa dituju. Kalaupun makhluknya nggak bisa dituju, dan itu memang karakter yang sengaja dibuat oleh penciptanya, agar kita tidak mengisi hati kita 100% dengan kebingungan, penciptanya bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi siapa yang kembali kepadanya? Siapa yang sujud? Siapa yang takarrub kepada Allah? Jelas ada, tapi kita butuh sebanyak mungkin orang yang menuju dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita satu saudara. Kita nggak ingin saudara-saudara kita ketika dapat ujian dari Allah, dia salah menetapkan tujuan. Tujuannya la'allahum yatadarra'un. Maka seketika kita benar-benar meyakini atau mengkorelasikan kejadian ini dengan tauhid rububiyah kita, bahwa ini adalah apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah perbuat kepada kita. Dan ini berkaitan dengan nama-nama Allah, Al-Khaliq, yang maha menciptakan semuanya, Ar-Rabb, Rabbul Alamin.
Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan yang berkuasa Dia subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membuat kita hanya beribadah kepadanya. Lalu Al-Imam Tabari melanjutkan, wa yufriduna ragbatahum ilayya duna ghairi. Tujuan ini semua, kata Al-Imam At-Tabari, menjelaskan makna tadarru' agar manusia itu mengangkat harapan-harapannya hanya kepadaku dan bukan kepada makhlukku. Agar pada saat kita tervonis positif, hadirin, kita minta kesembuhan kepada Allah Jalla wa'ala, bukan meminta kesembuhan kepada dokter dan ahli medis, walaupun mereka pahlawan kita, tapi tugas mereka mengobati, bukan menyembuhkan. Bukankah Nabi Ibrahim mengatakan, dan ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan? Agar ketika toko kita tutup misalnya, la qadarullah, semoga ini nggak terjadi, tapi kalau Allah takdirkan usaha kita down, omset kita terjun bebas, ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang udah tutup. Banyak kios di Tanah Abang tutup, retail berantakan, hadirin. Dan semoga Allah berikan rezeki kepada saudara-saudara kita. Tapi tujuannya apa? Agar ketika usaha satu-satunya kita tutup atau kita dirumahkan, kita angkat harapan kita kepada Rabbul Alamin dengan tetap berjuang, tentu saja dengan tetap melakukan tindakan preventif, dengan tetap melakukan social distancing, physical distancing, atau mengisolasi diri dan lain sebagainya. Wabitadzallul minhum ilayya bitta'ah, dan agar mereka menghinakan diri mereka kepadaku dengan mengerjakan ketaatan kepadaku, agar ibadah kita pada hari ini lebih banyak daripada ibadah-ibadah kita di waktu normal. Bukan nontonnya dibanyakin jemaah, bukan itu poinnya. Itu berarti salah menetapkan tujuan. Bukan justru liburan, bukan justru keluar-keluar, agar mereka menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Makanya Al-Imam Masruq, seorang ulama besar, Al-Imam Masruq, sekilas info, itu murid kesayangannya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Ini salah satu murid kesayangannya. Begitu terjadi wabah, beliau menjalani hari-hari wabah. Apa kata Al-Imam Masruq? Kata beliau, ayyamut tasyagul. Ini hari-hari yang berat, hari-hari yang menyibukkan. Banyak manusia blank di hari-hari ini. Fa uhibbu an akhluwa lil ibadah. Maka aku lebih memilih dan ingin sekali lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Fatanaha fayakhluwa bil ibadah. Maka beliau lebih banyak menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk manusia, kecuali hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang penting. Adapun hanya sekedar bicara, ngobrol, ketawa, segala macam, beliau tanaha, beliau menjauh. Fayakhluwa lil ibadah. Lalu beliau fokus berkholwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai istri Al-Imam Masruq itu kasih testimoni, hadirin sekalian dan saudara-saudaraku. Kata istrinya, farubbama jalastu khalfahu abki mimma arahu yasna'u bi nafsihi wa kana yusalli hatta tawarrama qadamah. Itu kata istrinya, aku itu sampai nggak tega sama suamiku ini.
kalau aku duduk di belakang beliau pada saat beliau ibadah. Jadi ke saat imam masuk sholat, istrinya di belakang. Dan istrinya nangis ngeliatin suaminya. Karena ibadahnya kuatnya luar biasa di hari-hari ini. Itu kata istrinya, suamiku di hari-hari wabah, di To'un itu kalau sholat sampai kaki beliau bengkak. Kaki beliau bengkak. Makanya wajar Taun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bisa hadapi dengan benar, iman mereka nggak goyah. Mereka tetap istiqomah. Dan yang meninggal di antara mereka insya Allah syahid. Dan baik yang positif maupun negatif tidak menggoncang iman mereka. Karena mereka tahu apa tujuan dari diciptakannya ini. La'allahum yatadarra'un. Agar kalian beribadah. Agar kalian lebih memperbanyak. Bukan 100% digunakan hanya untuk sholat, tidak. Ada waktunya kita bantu orang. Ada waktunya kita kasih hal yang bermanfaat. Sharing ilmu. Agar yang lain bisa survive. Agar yang lain bisa bertahan. Kasih ide-ide segar. Tolong orang. Bantu. Keluarkan uang kita. Tapi harus ada waktu untuk merendah kepada Rabbul Alamin. Istighfar kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari ini hadirin. Al-Imam Masruk alimnya luar biasa. Insya artinya secara matematika dosa kita jauh lebih banyak, mungkin ratusan ribuan kali lipat daripada beliau. Kenapa beliau seperti itu lalu kita seakan-akan tidak punya dosa sama sekali? Kita ketawa, kita hadirin anggap saja kita negatif. Lalu pandemi ini berakhir. Apakah ketawa-ketawa kita itu menunjukkan bahwa kita akan selamat? Belum. Esensi dari hari ini semua tuh apa sih? Kalau kita selamat, semoga kita semangat. Semoga kita selamat. Itu kan hanya berpindah dari kotak sebab kematian ke kotak sebab kematian yang lain. Memangnya kita akan hidup selama-lamanya? Yang paling ditakutkan dari pandemi ini apa? Adalah kematian kan? Lalu ketika semua berakhir, lalu kita selamat dari kematian? Enggak. Kita akan berakhir di kotak lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti menghadapi kematian. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, tujuan dari ini semua la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah, agar tadarru, mendekatkan diri kepada Allah, agar kita buka mushaf lagi, baca Al-Quran. Dan ini tidak ada kontradiksi dengan social distancing atau physical distancing. Karena tadi kita sudah mendengar tafsir Al-Imam Tabari bahwa di antara makna dari tadarru adalah benar-benar berusaha taat kepada Allah. Dan di antara perintah Allah yang berkaitan dengan hari-hari ini adalah melakukan tindakan preventif. Di antara sunnah Nabi SAW di hari-hari atau di kondisi wabah seperti ini adalah melakukan physical distancing atau social distancing. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian membawa diri kalian kepada kebinasaan. Artinya kebinasaan itu dijauhi, bukan didekati. Kalau kerumunan orang itu adalah tempat ditularkannya COVID-19, jangan masuk ke sana, kata Allah. Nggak boleh. Jangan bawa diri kalian kepada kehancuran. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Firra minal majudhum, firaraka minal asad." Anda harus menjauh dari penderita kusta atau lepra sebagaimana Anda melarikan diri dari seekor singa. Bukankah itu social distancing atau physical distancing? Jaga jarak sosial agar yang positif atau yang menderita, baik ada simptom atau tidak ada simptom, tidak menularkan kepada kita. Kan itu yang diinginkan Nabi, menjauhlah dari penderita kusta atau penderita lepra. Bukankah Nabi SAW mengatakan jika ada wabah di sebuah negeri jangan masuk, dan kalau sudah ada di sana jangan keluar?
Hadirin yang Allah muliakan, berarti itu salah satu cara kita melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi nggak berhenti sampai di sini saja. Begitu kita melakukan social distancing atau physical distancing dengan berada di rumah, apa yang kita lakukan di rumah? Sudahkah kita tadarruk kepada Allah? Sudah kita baca Al-Quran? Sudahkah kita berzikir pagi dan petang? Sudahkah kita berusaha meneladani Al-Imam Masruq? Beliau sholat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka mengerti, mereka punya ilmu, mereka tahu tujuannya apa. Tujuannya bukan sebatas kita melewati kondisi pandemi dengan selamat, bukan. Karena kalau tujuannya itu, kesian saudara-saudara kita yang positif dan sudah meninggal dunia. Kalau parameter keberhasilan, kesuksesan kita selamat, berarti mereka gagal dong. Kalau yang juaranya yang selamat, padahal bukankah Nabi memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapatkan pahala syahid, orang yang mati syahid, jika mereka sabar dan ikhlas dan yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak gagal, justru mereka berhasil. Kenapa? Karena mereka dapat poinnya, mereka dapat pesannya, tadarru. Maka begitu mereka sakit, mereka tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang sehat nggak dapat tujuannya. Dan kita nggak ridho kalau saudara kita yang meninggal karena COVID atau penyakit lain, suami kita yang meninggal karena COVID atau penyakit lain, istri kita yang meninggal karena COVID atau penyakit lain, orang tua kita atau anak kita dinyatakan gagal, kita nggak ridho. Kita berharap mereka berhasil meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka parameter juara bukan melewati ini dengan sehat. Parameternya siapa yang tadarruk kepada Allah, siapa yang mengembalikan ini ke iman, siapa yang mengembalikan ini ke tauhid, siapa yang mengembalikan masalah ini ke pencipta COVID-19, lalu berusaha menjaga diri. Ini bukan hanya tentang di rumah saja sudah bagus, tapi ditambah isi dengan ibadah kepada Allah, isi dengan ketaatan kepada Allah. Jangan pergi ke tempat keramaian, sudah benar, itu sunnah Nabi. Tapi juga jangan bermaksiat kepada Allah, walaupun Anda sendiri. Walaupun Anda sedang melakukan self isolation, nggak ada yang lihat, jangan maksiat. Ini hanya memperburuk keadaan. Karena penciptanya bilang agar tadarru, semakin Anda menjauh, maka ini nggak ada habis-habisnya. Dan kalaupun Allah angkat, sedangkan kita tidak dapat poinnya, kita tidak dapat pesannya, kita tidak dapat message-nya, itu isi droj jamaah. Coba kita lanjut, kita buka lagi Al-An'am 42, lalu renungkan 43, lalu renungkan 44. Apa tadi firman Allah dalam 42? Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra la'allahum yatadarra'un. Kami berikan mereka musibah, ujian, sakit, pandemi seperti ini agar mereka tadarruk kepada Allah. Lanjutkan ayatnya 43. Apa yang Allah firmankan di dalam ayat ke-43? Coba kita buka mushaf kita, hadirin. Buka mushaf kita di ayat ke-43. Kalau saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat musibah itu datang, pada saat pandemi itu datang, pada saat wabah itu datang, falaula
idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalau saja mereka kembali kepada Allah, maka mereka akan berhasil. Mereka akan bisa lewatin ini dengan iman, dengan istiqomah, dengan pahala. Tapi apa kata Allah? Walakin, tapi yang terjadi, qasat qulubuhum, hati mereka telah beku. Hati mereka nggak lembut, beku. Hati mereka mati. Udah dengan begini nggak sadar juga, nggak sujud juga kepada Allah, nggak kembali kepada Rabbul Alamin. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan mengecoh mereka, menghiasi mereka sehingga mereka tidak dapat poinnya, mereka tidak dapat tujuannya. Maka nu ya'malun. Buka ayat 44 hadirin. Saudaraku, buka 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Dan ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan kami yang kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allahu Akbar. Allah justru bukakan fasilitas dunia buat mereka. Allah bukakan fasilitas dunia untuk mereka. Dibuka. Hatta idza farihu bima utu. Jadi hadirin, mungkin ada orang mengatakan, tapi teman-teman gue dia nggak sholat, dia nggak kembali kepada Allah, ternyata sehat-sehat aja, fine-fine aja. Bisa aja. Ini ayat ke-44. Mereka lupa. Mereka nggak kembali kepada Allah. Terus Allah langsung azab mereka? Enggak. Enggak sesimpel itu. Justru bisa jadi Allah justru bukakan fasilitas dunia, bukakan kesehatan dunia. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan agar mereka merasa cara mereka yang salah itu benar. Makanya mereka senang kata hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka sudah senang dengan apa yang mereka lakukan, gue nggak sholat fine-fine aja. Ternyata bisnis gue lancar di saat semua berguguran dan gue nggak pernah baca Al-Quran sama sekali. Begitu kepedean. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami hempaskan mereka, kami azab mereka dengan mendadak. Dan mereka shock dengan itu semua. Mereka shock dengan itu semua. Mereka nggak siap. Mereka sudah terbuai dan tenggelam dengan perasaan sudah benar dan sudah baik. Karena mereka melewati hari-hari sulit dengan maksiat dan tidak kembali kepada Allah. Dan mereka nggak kena apa-apa. Bahkan mereka untung. Mungkin sebagian mereka bergerak di usaha yang benar-benar lagi dibutuhkan, seperti APD. Yang lain jatuh, untung. Tentu saja nggak semua. Dan saya katakan mungkin, ini sebagai contoh saja. Lalu nggak sholat, nggak ingat Allah, nggak berzikir, sukses. Dan dia juga nggak ada sama sekali, kena sakit, nggak COVID dan nggak yang lain. Benar, nggak ada masalah. Oh, buktinya saya baik-baik aja. Begitu mereka lagi senang begitu, fa'akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Oh, selesai hadirin. Itu yang paling mengerikan, diserang mendadak. Semoga kita tidak terkena virus ini.
Dan semoga Allah jaga kita semua. Tapi paling tidak kalau kita berusaha cari hikmah dan sisi positif bagi yang terkena, paling nggak kan Allah, virus ini masih kasih kesempatan kita untuk berjuang, untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki daya imun. Yang lebih mengerikan dari virus ini kan ketika kita nggak dikasih kesempatan lagi, langsung dicabut, dan pada saat itu kita berlumuran dosa dan maksiat. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, jangan sampai salah menangkap tujuan, jangan sampai salah menangkap pesan dari Allah. Jangan bukannya kita menuju jalan keluar dari pandemi ini, justru kita melangkah ke arah yang menjauhkan kita dari jalan keluar. Karena tujuan ini semua adalah la'allahum yatadarra'un, la'allahum yarji'un. Oleh karena itu mari kembali kepada Allah. Ini momentumnya. Ini momentumnya sujud kepada Allah. Ini momentumnya ruku kepada Allah. Ini momentumnya memperbanyak sholat. Sholat sunnah. Bagi yang dulu nggak sholat, sekarang waktunya sholat wajib. Yang sholat wajibnya bolong-bolong, tobat kepada Allah, sholat wajibnya full. Lalu setelah sholat wajib, mulai dari rawatib, qiyamul lail, jaga sholat witir, lalu duha, lalu lamakan sujud-sujud kita di hari-hari ini, minta sama Allah, minta keselamatan, minta agar bangsa ini dijaga oleh Rabbul Alamin, minta agar yang positif disembuhkan dan diberikan kesabaran sehingga bukan hanya sembuh, tapi sembuh dengan bergelimang pahala. Dan semoga yang sehat tidak dibuat drop dan jatuh dalam COVID ini. Dan doakan pejuang-pejuang medis kita yang berjuang di red area, doakan aparat, doakan seluruh orang yang berjibaku. Ini saatnya kembali kepada Allah, bukan saling menyalahkan, bukan saling menyerang. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan tujuannya untuk saling menyerang, tujuannya untuk saling menghancurkan. Gak ada. Itu semua kontraproduktif. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un wa la'alla, dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita tahu tujuan besar dari ini semua sehingga kita tidak salah jalan. Dan ada banyak ayat yang berbicara tentang ini. Dan yakinlah saudaraku yang Allah muliakan, Allah berfirman wal aqibatu lil muttaqin, dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita buka 1-2 pertanyaan. Bagi ada yang ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Bismillah, semoga pertanyaan saya dijawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan untuk keluarga di rumah dan teman-teman yang mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara menghadapi ketakutan yang berlebihan dengan wabah ini? Sampai-sampai anak kebawa mimpi 3 hari berturut-turut dengan hasil yang tidak baik. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saudaraku yang Allah muliakan, khusus yang bertanya dan yang merasa diwakili dengan pertanyaan ini, untuk menghilangkan ini, solusi terbaiknya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Yang membuat kita nggak tenang karena kita ingat makhluk. Aku nggak ingat makhluk, Ustadz. Aku ingat yang ada di pikiranku itu COVID-19. COVID-19 makhluk, hadirin. Dan ini bukan berarti meremehkan. Ingat makhluk itu sesuai porsinya. Yang jadi masalah kita overdosis dalam mengingat makhluk, maka itu jadi penyakit, kata Ibnu Aun. Yang membuat hati kita tenang itu bukan kita negatif atau kita positif. Yang membuat hati kita tenang bukan kita sehat atau kita sakit. Yang membuat hati kita tenang, kita ingat Allah ketika kita sehat, dan kita ingat Allah ketika kita sakit. Yang membuat hati kita tenang, kita ingat Allah pada saat kita berada di
lini belakang, dan kita ingat Allah ketika kita berada di lini depan atau first line. Yang membuat kita tenang adalah pada saat kita mengingat Allah, di saat kita harus berkomunikasi dengan orang atau kita berada di ruang isolasi untuk penyembuhan atau menjaga agar ini tidak menularkan yang lain. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketenangan tidak dikaitkan dengan sakit atau sehat. Ketenangan tidak dikaitkan dengan di rumah atau di kantor atau di jalan atau di rumah sakit atau di ruang isolasi. Ketenangan dikaitkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri kita mengingat Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, istri Ana saat ini sedang sakit dimulai sejak pemerintah mengumumkan siaga di daerah kami di Jogja. Saya selalu mensupport dia, tapi apalah daya ketika belum tahu ilmu tentang sakit, dia merasa sangat lemah, berbeda dengan apa yang alhamdulillah dari kajian Sabtu malam, dan mengetahui sedikit hakikat tentang sakit, cara melihat seperti penjelasan Imam Syafi'i. Bagaimana cara mengurus istri Ana dan meyakinkan dia bahwa ini adalah yang terbaik untuk dia, dan bagaimana cara Ana membagi waktu antara menuntut ilmu agar tidak futur dan mengurus keluarga, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, obat futur, sekali lagi kita sudah bahas hadisnya kemarin, adalah kembali kepada pada saat futur kita tetap berada di sunnah Nabi SAW, dan kebinasaan atau kecelakaan ketika kita futur, kita keluar dari rel sunnah Nabi SAW, dan menuntut ilmu, mengurus keluarga, semuanya sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, jika waktu menuntut ilmu terpangkas dengan mengurus keluarga, selama kita niatkan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak akan menghancurkan kita pada saat kita futur, dan futur kita nggak akan lama dan kita akan balik lagi ke performa kita. Lalu yang berikutnya, ini waktunya untuk para suami, bukan hanya bertanya, tapi kita semua para suami, untuk banyak bicara dengan istri, untuk banyak berdiskusi dengan istri, untuk banyak waktu mendakwahi istri. Dan mungkin kita akan buat sesi khusus dalam masalah ini. Ini waktu berharga besar. Ini waktu yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Dakwahi istri kita, ketika istri kita drop, sampaikan bahwa yang dikagumi Nabi bukan orang yang sehat atau bukan orang yang sakit. Yang dikagumi oleh Nabi adalah yang sehat bersyukur dan yang sakit bersabar. Dan hakikat orang yang sakit itu bukan kehinaan. Dan kita akan tekankan juga masalah ini, karena pada hakikatnya sakitnya seorang muslim adalah menggugurkan dosa-dosanya. Setiap kita sakit, ada dosa-dosa yang digugurkan jika kita sabar. Dan kalau tujuan kita ingin masuk surga, dan kita yakin bahwa penghalang besar masuk ke dalam surga adalah dosa, lalu bagaimana mungkin kita bisa drop, kecewa, marah ketika kita digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, dan batasi informasi ke istri antum atau istri kita. Yang sekali lagi yang buat beliau nggak tenang itu karena hati dan pikirannya orientasinya ke makhluk. Kenapa hatinya ke makhluk? Karena data yang masuk itu semua tentang makhluk. Maka cut data-data tersebut dan isi dengan firman Allah dan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah membaik. Ingat kaidah GIGO dalam ilmu informasi, garbage in, garbage out. Artinya, apabila data yang masuk itu positif, maka yang keluar akan positif. Kalau data yang masuk itu buruk, negatif, dan sampah, garbage, sampah, maka yang keluar akan sampah. Jika orang sakit,
lalu yang masuk di datanya itu data-data sampah, maka dia akan mengeluarkan sikap yang buruk, yang paranoid, yang takut segala. Tapi kalau yang masuk ke dalam diri dia, telinganya dan matanya adalah data-data tentang kemahabesaran Allah, tentang rahmatnya Allah, tentang baiknya Allah sama dia, tentang sayangnya Allah kepada dia, dan Allah yang penyembuh, dan gak ada yang gak mungkin bagi Allah, maka insya Allah yang akan dilahirkan adalah sikap-sikap yang baik. Saya rasa ini yang perlu kita camkan, dan hadirin yang Allah muliakan, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan izin Allah, jika Allah mudahkan, besok pagi jam 5.30 biiznillah. Jadi besok pagi jam 5.30 kita harus manfaatkan waktu pagi, karena Nabi mengatakan buri kali ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu pagi. Maka semoga waktu pagi kita lebih bermakna dan bisa membuat kita lebih berkah dan menjalani hari-hari lebih baik. Jadi insya Allah ta'ala kita akan bertemu lagi dengan izin Allah, dan dengan pertolongan dan taufik dari Allah, itu insya Allah besok pagi jam 5:30 setelah kita sholat subuh, lalu baca zikir pagi dulu, lalu insya Allah kita bertemu di jam 5:30. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, dan semoga Allah mudahkan, dan kajian ini tidak mungkin terselenggara kecuali hidayah, taufik, dan kemudahan dari Allah. Maka hanya puji dan pujalah yang pantas kita berikan kepada Allah, dan Allah yang pantas menerima itu. Semoga semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tahu tujuan dari ini semua, dan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan di tengah-tengah sakitnya dia mengerti tujuan ini semua sehingga dia bersabar dan dia yakin kepada takdir. Dan semoga juga pejuang-pejuang kita yang berada di garda depan, para dokter, perawat, aparat, dan seluruh pihak yang memperjuangkan ini, dijaga keikhlasannya dan diberikan pahala besar dan dijaga kondisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menerima apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang salah itu dari saya, dan buang saja apa yang saya katakan. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardal haid, apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, buang saja ucapanku ke tembok. Dan apabila ada yang benar, itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.